Halo guys, ketemu lagi sama aku, Kevin Orlando, di vlog yang ke-11. Sesuai janjiku di vlog-vlog yang sebelumnya, kali ini aku akan share hitung-hitungannya ke kalian. Kalau misalnya kalian mau beli obligasi senilai 10 juta, itu bayarnya berapa sih? Terus potensi return-nya itu berapa dari 10 juta itu? Jadi, bagi kalian yang belum paham apa itu obligasi, kalian bisa tonton playlistnya ini ya, Ngobrol Obligasi Yuk. So, make sure kalian tonton video ini sampai akhir, supaya kalian itu paham nanti setelah nonton video ini, kalau mau beli obligasi itu bayarnya gimana sih, hitung-hitungannya gimana. Nah guys, sebelum masuk ke hitung-hitungannya, aku akan share dulu ke kalian inti-inti pentingnya kalau kalian mau beli obligasi itu apa sih. Jadi yang pertama, jenis obligasi. Obligasi yang kalian punya itu ada pasar sekundernya nggak sih? Kayak SBR, ST. Jadi kalau kayak SBR dan ST kan kalian hanya bisa beli di awal pasar perdana dan jualnya di akhir tenor jatuh tempo ya, atau beli di awal pasar perdana dan jualnya di tengah-tengah menggunakan fasilitas early redemption guys. Nah, kalau obligasi ada pasar sekundernya kayak ORI, SUKRI, kalian itu bisa beli di awal pasar perdana dan jual di pasar sekunder, atau beli di awal pasar perdana dan dijual lagi di akhir tenor jatuh tempo, atau beli juga di pasar sekunder dan jualnya di akhir tenor jatuh tempo guys. Oke guys, kita lanjut yang ke nomor 2 ya, nilai par atau par value. Jadi, jika kalian ingin membeli obligasi di pasar perdana, kalian akan membayarnya berdasarkan nilai par atau par value-nya yaitu 100%. Jadi, jika kalian ingin membeli obligasi senilai 10 juta, ya kalian harus membayar 10 juta untuk mendapatkan obligasi senilai 10 juta guys. Tapi berbeda dengan obligasi di pasar sekunder ya, karena nilainya itu bisa naik atau turun ya, kan nilainya itu berubah setiap harinya tergantung supply and demand-nya, beritanya kayak apa. Jadi anggap aja waktu kalian ingin beli di pasar sekunder, harga obligasinya itu sudah 103% guys. Jadi kalian harus membayar 10.300.000 untuk memiliki obligasi senilai 10 juta. Tetapi di pasar sekunder itu ada untungnya guys. Kalau misalnya obligasinya yang kalian ingin beli itu harganya di bawah 100. Anggap aja nilainya 90 ya. Jadi untuk memiliki obligasi senilai 10 juta, kalian hanya membayar 90% dari 10 juta. Kan berarti hanya membayar 9 juta ya guys. Nah, tapi jika misalnya kalian sudah memiliki obligasi itu, dan harganya di atas 100, misalnya jadi 107 atau 108, dan kalian memutuskan untuk tidak menjual obligasinya sewaktu di atas 100, maka di akhir tenor atau jatuh tempo, 107 dan 108 itu akan kembali lagi ke parnya, ke 100% guys. Nah, berbeda cerita jika kalian membeli obligasinya waktu harga 100, kemudian turun jadi 90. Kan kalian mikir ya, wah ini turun sudah 10% gitu guys. Tapi jika kalian sabar, waktu di akhir tenor atau jatuh tempo, 90% itu akan kembali naik ke 100% ke par value-nya guys. Nah, itu untuk yang pasar sekunder ya. Nah, untuk kalau yang SBR dan ST kan nggak ada pasar sekundernya. Jadi kalian hanya bisa beli di awal pasar perdana dan jualnya di akhir tenor jatuh tempo, atau jualnya di menggunakan fasilitas early redemption ya guys. Nah, yang ketiga, kalian harus perhatikan kuponnya ya guys. Kalau di deposito kan istilahnya bunga. Kalau di obligasi istilahnya kupon. Kalau di obligasi yang syariah kayak ST dan SBR, istilahnya itu imbal hasil. Nah, lanjut ke nomor 4, kalian harus perhatikan tenor atau jatuh temponya obligasi yang kalian punya itu kapan. Tiap obligasi kan tenor jatuh temponya berbeda-beda ya sesuai karakteristiknya. Nah, untuk tahu lebih lanjut, kalian bisa nonton vlog yang ke-10 ya guys. Nah, yang kelima, kalian harus perhatikan tanggalnya kalau kalian mau beli itu gimana. Aku akan gunakan contoh di video ini untuk case study-nya tuh ST007 ya, yang belum lama keluar ini. Obligasi syariah suku tabungan 007. Jadi, di masa penawarannya, kalian bisa lihat untuk info-info lengkapnya di website Kemenq ya guys. ST007 kan masa penawarannya itu tanggal 4 sampai 25 November 2020. Nah, kalian bisa beli dari tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tapi bisa juga beli tanggal 23, 24, 25, antara tanggal 4 dan 25 itu kalian bisa beli intinya ya guys. Nah, tapi kalau aku prefer untuk belinya mepet dari tanggal 25. Misalnya H-3 atau H-4 dari tanggal 25 November 2020. Tapi nggak mepet banget tanggal 25-nya guys, nanti kalau nggak dapet malah kecewa. Nah, kenapa sih aku prefer mepet-mepet H-3, H-4 gitu? Karena kalau aku belinya di awal, tanggal 4, tanggal 5 gitu, otomatis saldo kalian itu akan langsung terdebat. Nah, tapi kalian akan dapatnya kupon tabungan, bukan kupon obligasinya, guys. Nah, tapi kalau kalian belinya itu di mepet-mepet H-3, H-4,
kan sewaktu menunggu dari tanggal 4 sampai tanggal 20-an itu kan kalian bisa memutarkan uangnya ke saham atau ke reksadana pasar uang. Itu strategi kalian masing-masing ya guys. Nah, tadi yang kelima, kalian harus perhatikan tanggal-tanggalnya kalau mau beli. Nah, kalau aku prefer tanggal-tanggal belinya itu mepet, aku harus tetap memperhatikan sisa kuotanya guys. Jadi kan kalau beli obligasi sekarang kan bisa online ya. Nah, sewaktu online, kalian tuh harus tetap pantau kuotanya guys. Jangan sampai kuotanya itu habis. Tapi kalau sekarang sih kuotanya jarang habis ya guys. Soalnya biasanya kuotanya sebelum habis di top up lagi sama Kemenq. Jadi guys, jika kalian ingin memiliki obligasi ST007, kalian bisa membelinya di pasar perdana di masa penawaran yang tadi aku bilang itu dengan nilai par 100% ya. Jadi untuk memiliki obligasi senilai 10 juta, ya kalian juga harus membayar 10 juta karena nilai parnya 100% ya guys. Nah, terus kalau misalnya kalian sudah punya obligasi, kalian bisa jualnya lagi itu kapan sih? Kalian bisa menjualnya lagi kalau ST itu di akhir tenor, jatuh tempo itu 2 tahun setelah kalian beli, atau menggunakan fasilitas early redemption 1 tahun setelah kalian beli ya guys. Itu ada cara-caranya, nanti bisa info lebih lengkapnya bisa dilihat di website Kemenq. Nah, tadi kan di sini tertulis kupon atau imbal hasilnya tuh 5,5% ya. Jadi anggap aja kalian beli 10 juta dengan imbal hasil minimal 5,5% per tahun lah ya guys. Jadi kalian akan menerima Rp550.000 per tahun, tapi belum dipotong pajak 15% ya. Jadi setelah dipotong pajak 15% dari 550.000 itu, kalian akan terima sekitar 467.500 net untuk per tahunnya. Jadi untuk 2 tahun, kalian akan menerima 935.000 guys. Jadi guys, yang barusan aku share ke kalian itu, kalau kalian mau beli obligasi di pasar perdana. Nah, kalau kalian ingin dapat cuan lebih, profit lebih, kalian bisa mencari obligasi yang ada pasar sekundernya guys. Caranya, aku akan share di next video ya. Nah, as always, aku akan kasih quote sebagai closing statement video ini, yang kali ini dari John Bogle. Yuk coba kita baca. Investing is not early as difficult as it looks. Successful investing involves doing a few things right and avoiding serious mistakes. Nah, jadi kunci keberhasilan suatu investasi menurut John Bogle itu simple guys. Kalian harus melakukan hal yang benar dan hindari hal-hal atau error-error yang fatal guys. Jadi jika sekarang kalian masih melakukan error-error atau kesalahan yang fatal, itu nggak apa-apa sih menurutku guys. Karena semakin cepat kalian tahu error kalian, di kemudian hari atau besok-besok kan kalian nggak akan mengulangi error-error ini guys. Nah, jika kalian ada pertanyaan, bisa aja komen langsung di YouTube di bawah, atau DM aku di Instagramku, @KevinOrlando ya, O-nya double. Dan jika kalian merasa terbantu dengan video ini, please like, share, and subscribe this video. And thank you. See you next video.